bekerja. Saya berusaha mengembangkan hal-hal yang baru. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menjalankan ini, berarti Ibu Bapak sudah berada atau sudah mengembangkan perilaku inovatif. Nah, itulah yang menjadi concern saya ketika saya diamanahkan untuk menjadi ketua program studi. Saya berpikir keras bagaimana bisa memajukan program studi pendidikan fisika yang mahasiswanya paling sedikit di Unindra ini, gitu ya. Nah, saya coba kembangkan inovasi-inovasi. Ya alhamdulillah mungkin belum sempurna, tapi saya sudah berusaha, gitu ya. Tuh. Nah, ini proses pendidikan Bapak Ibu, bahwa proses pendidikan ini adalah sebuah proses untuk membangun mentalitas. Mentalitas ini adalah keadaan dan aktivitas batin kita, kemudian adalah juga mengenai integritas dan intelektualitas, kecerdasan. Jadi pendidikan itu tidak hanya membahas intelektualitas saja, mungkin Bapak Ibu sudah paham lah ini, tapi juga membentuk mentalitas, integritas, dan juga intelektualitas. Nah, dari ini tujuannya adalah tadi agar mahasiswa kita ini punya nilai hidup, punya karakter yang baik, punya motivasi yang baik, nah, kemudian punya pengetahuan hidup, kognitifnya baik, intelektualitasnya baik, dan punya keterampilan hidup. Jadi ini adalah proses pendidikan yang kita upayakan bersama. Nah, ini ada roadmap-nya. Jadi tantangan pendidikan tadi yang ada untuk menjamin mutu pendidikan yang lebih baik, ini memerlukan perilaku inovatif dari ibu bapak semua. Nah, jadi untuk menghadapi tantangan berkelanjutan, terutama di era digital ini, di mana guru, dosen, ini dihadapkan pada persoalan perkembangan teknologi informasi yang lebih berkembang, lebih cepat, lebih pesat dari ilmu-ilmu lainnya. Nah, harapannya dengan perilaku inovatif ini, nanti kita semua bisa meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini adalah 5C, yaitu Partnership 21 Century. Jadi, kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa kita, yang dimiliki oleh siswa kita untuk menghadapi tantangan ke depan. Yang pertama adalah komunikasi, kemampuan berkomunikasi. Nah, oleh sebab itu ini menjadi penting. Kenapa? Karena kita sudah ada di pasar bebas. Nah, pergaulan-pergaulan kita sudah harus mulai mendunia. Oleh sebab itu kemampuan komunikasi anak didik kita ini menjadi kompetensi yang harus mereka miliki, gitu ya. Nah, mungkin ini juga harus kita lakukan bersama, gitu ya. Yang tidak bisa bahasa Inggris, salah satunya saya, mari bareng-bareng nanti kita belajar bahasa Inggris misalnya, gitu ya, atau bahasa-bahasa lainnya. Kemudian kemampuan berkolaborasi, collaboration, gitu ya. Nah, oleh sebab itu maka contohnya misalnya sekarang itu kalau dosen itu wajib untuk melakukan penelitian bersama dengan mahasiswa, atau dosen Unindra misalnya bisa melakukan penelitian dengan dosen lain di luar Unindra, atau bisa bekerja sama dengan instansi lain di luar perguruan tinggi. Nah, ini sangat dianjurkan karena kita membutuhkan kolaborasi di era sekarang ini. Kemudian critical thinking dan problem solving. Jadi kita juga dituntut untuk mampu berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satunya adalah creativity and innovation. Kreativitas dan inovasi. Ini adalah kalau menurut saya, ketika kita bisa berpikir secara kreatif dan inovasi, ide-ide itu akan muncul dengan sendirinya dan pekerjaan kita bisa berjalan lebih efektif dan efisien dengan hasil yang memuaskan, ya. Nah, jangan lupa ketika 4 ini sudah kita kuasai, kita juga harus memiliki karakter yang baik, gitu ya. Saya ingat sekali kata-kata dosen saya bahwa kunci keberhasilan itu terdiri dari 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah kemampuan diri kita, bagaimana kita bisa mengembangkan apa yang kita miliki, potensi diri kita. Kemudian yang kedua adalah kerja keras, ya. Bagaimana kita bisa bekerja keras untuk bisa mencapai tujuan hidup kita. Dan yang ketiga adalah keberuntungan. Nah, keberuntungan ini hanya akan diperoleh oleh orang-orang yang berbuat baik. Artinya yang memiliki karakter baik. Seperti itu. Oleh sebab itu, mari
kita tebarkan kebaikan dimanapun berada dengan tadi mengajarkan mahasiswa kita, siswa kita sesuatu yang inovatif, sesuatu yang kreatif, mengajarkan dengan ikhlas bahwa ilmu pengetahuan ini akan terus berkembang. Nah, ini inovasi. Inovasi itu apa sih? Nah, inovasi ini adalah tindakan melakukan perubahan sesuatu yang telah terbentuk menjadi sesuatu yang baru. Sebenarnya sesuatunya itu sudah ada, tinggal bagaimana kita olah sehingga menjadi sesuatu yang baru. Contohnya misalnya kemarin saya coba berpikir bagaimana ini bisa mengembangkan modul pembelajaran misalnya agar bisa digunakan saat pandemi COVID-19. Nah, maka saya gandeng 4 mahasiswa saya yang sedang melakukan skripsi untuk riset bareng gitu ya. Nah, misalnya praktikum. Nah, praktikumnya apa namanya? Kita mengalami kesulitan kan diberhentikan, nggak bisa praktikum. Nah, sebab itu coba kita bikin modul praktikumnya sudah jadi berbentuk buku gitu kan. Nah, di dalam buku itu ada barcode-nya. Nah, barcode itu nanti bisa di-scan lewat HP siswa mahasiswa masing-masing dan akan nge-link ke YouTube. Nah, jadi dengan itu lebih mudah mahasiswa atau siswa kita untuk belajar. Misalnya seperti itu. Jadi bentuknya sudah ada, barangnya sudah ada, kita coba olah lagi menjadi sesuatu yang baru. Atau mungkin Bapak Ibu yang konsen di media pembelajaran, misalnya media pembelajaran biasanya pakai PowerPoint aja, sekarang mengembangkan media pembelajaran berbasis Android yang lebih mudah, lebih efektif seperti itu. Nah, bedanya apa dengan inovasi? Nah, kreativitas ini tadi beda inovasi dan kreativitas maksud saya. Bedanya apa? Kalau kreativitas tadi adalah solusi yang unik, mengatasi persoalan menggunakan imajinasi dan kecerdikan. Gitu ya. Kadang-kadang nah inilah apa namanya? Barang berharga dari kita itu ini nih, inovasi dan kreativitas. Karena ini adalah sesuatu yang sulit dan tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Nah, kalau di dalam taksonomi Bloom itu, kreativitas itu ada di tingkatan paling tinggi setelah evaluasi. Nah, jadi ini memang sesuatu yang sulit, oleh sebab itu mari kita asah bersama. Gitu ya. Ini tadi perbedaan antara inovasi dan kreativitas. Jadi kalau kreativitas itu menciptakan, create, sementara inovasi ini adalah perubahan, pembaruan, ya. Kemudian kalau kreativitas ini visinya tentang apa yang mungkin, apa ya, visi tentang apa yang mungkin. Kalau kita misalnya berproses itu mungkin nggak ya gitu ke depan gitu ya. Nah, sementara inovasi ini proses implementasi inspirasi mengarah pada hasil yang praktis, jadi lebih praktis. Jadi kalau kreativitas itu hanya sekedar angan-angan gitu ya yang mungkin bisa dilaksanakan, tapi inovasi ini lebih ke implementasinya. Kalau kreativitas ini lebih ke pemecahan masalah yang dapat menghasilkan ide, kalau inovasi diterapkan pada proses pengambilan keputusan. Sementara kreativitas ini berkaitan dengan kemampuan untuk memahami suatu yang orisinil, yang asli dan unik, maka inovasi ini lebih cenderung kepada implementasi atau penerapan hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Gitu itu. Jadi sebenarnya barangnya sudah ada. Oleh sebab itu ini sebagian besar di sini banyak dosen gitu ya. Nah, ini ada Hibah Simlitabmas, Hibah Dikti ya, Kementerian. Nah, mohon yang sudah memenuhi syarat bisa ikut gitu ya. Nah, itu kadang-kadang nggak berani Pak, saya takut gitu ya. Coba kita berinovasi. Caranya adalah tadi kita lihat persoalan-persoalan yang ada di depan mata kita. Nah, coba dengan kreativitas dan inovasi ini kita pecahkan lewat penelitian ya. Mumpung dananya didanai penelitian kita. Nah, kadang-kadang kita sudah settle dengan kondisi yang ada, udah yang ada aja lah penelitian mandiri gitu. Sayang gitu kan, duit kita dibuang untuk hal-hal yang kayak gitu. Lebih baik kita menggunakan duit yang ada dan kita juga punya selain koin juga punya poin. Gitu. Nah, ini pentingnya inovasi. Jadi setiap organisasi jika ingin bertahan dan kompetitif, maka kuncinya adalah dengan melakukan inovasi. Sekalipun organisasi tersebut bukan organisasi non-profit.
Nah, seperti kita misalnya yang jadi guru, yang jadi dosen, maka dalam dunia pendidikan perilaku inovatif ini sangat penting. Jadi Ibu Bapak, kalau kita lihat skema penelitian yang ada sekarang ini, larinya ke inovasi, ya. Jadi karena tadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kalah secara dipisahnya kalah, maka dia berubah haluan. Sekarang membuat inovasi baru, misalnya dengan kampus merdeka. Terus tujuannya apa tadi? Agar kita semua ini yang terlibat dalam dunia pendidikan ini bisa berinovasi seperti itu. Kemudian perilaku yang paling diperlukan dari anggota organisasi pada era digital ini adalah inovasi dan kreativitas. Ya, jadi perilaku inovatif ini sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan berkelanjutan di abad ke-21. Nah, Pada semua ke unmute. Pada semua. Minta tolong Bu Irnin, kayaknya pada semua nggak bisa bukan. Ya. Kedawan lagi ya. Oke, kepencet. Kepencet, sorry. Iya, silakan Mbak Dasmo. Oke, ini perilaku inovatif guru dan dosen. Jadi perilaku kerja yang inovatif ini adalah tadi pembangkitan yang disengaja. Nah, jadi terdiri dari opsi dan realisasi ide-ide baru dalam peran kerja, kelompok kerja atau organisasi untuk mendapatkan manfaat kerja kinerja. Jadi dalam inovasi ini kita mengenal adanya eksplorasi. Eksplorasi ini adalah bagaimana kita bisa mengeksplorasi ide-ide yang ada. Kemudian yang kedua adalah generalisasi ide, bagaimana bisa mencari ide-ide yang mungkin untuk dilakukan. Lalu kemudian yang ketiga adalah mempromosikan ide. Nah, jadi kalau punya ide jangan lupa ajak bicara teman-temannya. Nah, nanti dari situ akan ketemu ide-ide baru atau solusi-solusi baru yang bisa dipadukan gitu ya. Nah, kadang-kadang misalnya dalam penelitian saja kita itu kalau nggak ngobrol sulit untuk menemukan ide-ide. Nah, tapi kalau ngobrol bertiga misalnya, Pak Didi, Pak Abi, Bu Endang ketemu bertiga ngobrolin penelitian, insya Allah ketemu tuh idenya. Gitu, itu yang jadi masalah. Nah, kemudian yang keempat adalah implementasi dari ide-ide kita. Jadi kalau punya ide, punya inovasi, jangan dipendam aja, tapi implementasikan. Seperti itu. Kemudian perilaku guru yang inovatif ini adalah dengan melakukan tindakan inovasi, yakni dengan mengamati, mendengarkan, dan mengadaptasi ide, membangun strategi tindakan, menilai melalui refleksi dan evaluasi, kemudian menyesuaikan inovasi dan menemukan kelompoknya. Seperti itu ya. Nah, jadi tadi amati kira-kira apa sih yang terbaru yang ada gitu ya. Nah, kemudian coba cari-carilah, dengerin, amati, ngobrol sama teman gitu kan. Kemudian adaptasi idenya. Kemudian coba ayo kita bikin strategi tindakannya seperti apa. Nah, lalu refleksi, evaluasi, kemudian menyesuaikannya dengan inovasi. Nah, lalu kemudian ketika kelompoknya sudah ada, mari kita implementasikan idenya. Nah, ini adalah bagan alurnya. Jadi inovasi guru ini, perilaku inovatif guru ini memegang peran penting dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Dimensinya adalah, coba kita mari berefleksi bersama bahwa apakah kita sudah mengembangkan, turut serta dalam mengembangkan kurikulum. Gitu. Contohnya misalnya kalau yang dosen, apakah ikut mengembangkan RPS gitu, atau yang guru RPP gitu kan. Jangan RPS, RPP itu aja copy paste gitu, tidak ada pembaruannya. Seperti itu. Nah, silakan yang menyadarinya. Mari kita berubah gitu. Bahwa ya yang saya lihat sepertinya seperti itu gitu. Dari dulu kurikulum tahun jebot, kalau mata kuliah fisika listrik mana kayaknya itu aja materinya gitu. Ayo coba kita cari pembaruan, apa yang terbaru di dunia nyata gitu kan. Nah, kita aplikasikan di materi pembelajaran. Kemudian penggunaan metode pembelajaran. Nah, ini yang jadi juga menjadi masalah nih. Contoh misalnya, karena kebetulan saya jadi
HProdi gitu ya. Kalau mahasiswa curhatnya ke saya gitu. Pak itu dosennya metode pembelajarannya kok begitu gitu. Nah, seperti itu. Nah, sebab itu mari Bapak Ibu yang dosen maupun yang guru kita coba menggunakan metode-metode pembelajaran yang menarik bagi siswa, bagi mahasiswa kita, sehingga apa yang kita sampaikan bisa terserap dengan baik. Jadi kalau misalnya hasil belajar fisikanya itu jelek, misalnya, jadi jangan salahin mahasiswanya atau siswanya dulu. Itu memang mahasiswanya dulu begitu gitu kan. Nah, coba kita refleksi apa yang salah dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Ini refleksi buat kita semua. Kemudian penggunaan media pembelajaran. Apakah kita sudah menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa kita, bagi mahasiswa kita, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian pengelolaan kelas. Nah, ini mungkin sesuatu yang sulit gitu ya. Nah, bagaimana bisa mengelola kelas, apalagi di kelas online gitu ya. Gimana kita ngeliatnya? Nah, nanti Bapak Ibu bisa berkreativitas, bisa berinovasi bagaimana biar mahasiswa kita, siswa kita ini bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga materi yang kita sampaikan bisa terserap dengan baik. Gitu ya. Kemudian ini penanganan peserta didik. Nah, seperti itu. Nah, dari dimensi ini, yang harus kita perhatikan adalah efikasi diri kita sebetulnya ya. Jadi inovasi ini nanti akan terkait dengan efikasi diri. Apa itu efikasi? Ini adalah rasa kemampuan diri kita. Jadi kita merasa mampu nggak sih? Nah, kadang-kadang kita ada ide, punya kreativitas, tapi kepercayaan diri kita itu kurang gitu ya. Jadi ketika harus ngomong di depan umum, aduh nanti takut ditanya gini gitu, udah itu urusan belakangan aja gitu ya. Maju aja dulu gitu kalau saya bilang ke mahasiswa saya itu kayak gitu. Jadi guru dengan rasa efikasi diri yang tinggi dan percaya pada kemampuan mereka ini akan berdampak positif terhadap pembelajaran siswa dan lebih memungkinkan untuk mampu mengembangkan profesionalismenya sehingga mengarah kepada pengajaran inovatif. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, buat yang guru maupun yang dosen, coba. Jadi kita jangan hanya puas dengan ngajar aja. Nah, coba kita cari peluang di luar ada apa gitu ya. Nah, dari dalam dulu dah. Sekarang jadi pembicara di dalam. Ya, jadi pembicara ya, aduh jangan saya deh gitu ya. Nah, ini kan ciri-ciri efikasi dirinya orang baik gitu ya. Jadi pembicara ya siap gitu aja. Perkara nanti benar atau tidak nanti kan bisa menilai sendiri. Yang penting kita mempersiapkan diri dengan baik gitu ya. Seperti itu. Yang guru juga coba mulai berkembang. Ayo bareng-bareng gitu ya. Misalnya tidak hanya ngajar saja, tapi juga sudah mulai meneliti gitu kan. Nah, nanti itu yang akan dilihat. Nah, jadi orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang mampu beradaptasi dan mampu berinovasi di dalam pekerjaannya ya. Nah, selain itu tentunya inovasi guru ini juga terkait dengan literasi teknologi yang ada saat ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, tentunya kita sebagai dosen, tidak sebagai guru, jangan kalah dengan mahasiswa kita, dengan siswa kita terkait dengan teknologi yang ada, gitu ya. Sebisa mungkin kita harus lebih ngerti dibandingkan dengan mereka. Gitu. Nah, inilah fungsinya literasi. Makanya kuncinya adalah harus banyak baca, harus banyak lihat, harus banyak belajar. Ini tadi kita sudah bahas tentang teacher self efficacy, kita juga sudah bahas tentang literasi teknologi guru. Nah, ini kaitannya dengan teknologi literasi, bahwa di era revolusi industri 4.0 ini salah satu literasi yang sangat diperlukan untuk kita semua adalah teknologi literasi, yaitu kemampuan dalam memahami, mengerti, mengaplikasikan, dan mengembangkan. Ini akan lebih bagus kalau kita mampu mengembangkan teknologi yang ada dengan kemampuan diri kita, gitu ya. Karena tadi basis dari kehidupan kita di zaman sekarang adalah basisnya teknologi. Oleh sebab itu, mari kita terapkan teknologi ini dalam pembelajaran kita, dalam membuat metode pembelajaran kita, dan dalam kinerja atau kerja-kerja kita sehari-hari.
Nah, ini metode dan media pembelajaran alternatif di era pandemik. Nah, saya akan sedikit bahas bahwa mungkin salah satu inovasi metode pembelajaran yang bisa kita lakukan di era pandemik ini adalah yang pertama adalah project based learning. Kita ngasih project sesuai dengan mata pelajaran yang kita berikan kepada siswa kita, kepada mahasiswa kita. Nah, project based learning ini cocok untuk pembelajaran di zona kuning dan hijau. Jadi kita bentuk kelompok, kita kasih proyek, nanti pembimbingannya misalnya bisa secara online seperti itu. Kemudian ini tujuannya tadi untuk melatih kolaborasi. Kemudian ini daring method. Nah, ini yang sudah kita lakukan, misalnya dengan menggunakan LMS, lewat Zoom seperti ini, lewat Google Meet segala macam gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kalau mohon maaf yang sudah berumur itu kalau harus berkaitan dengan teknologi itu agak sulit gitu ya. Nah, maka mari walaupun kita sudah berumur gitu kan, ini ada yang sudah berumur di sini. Mari kita tetap semangat gitu loh, bahwa kita harus beradaptasi dengan lingkungan teknologi yang ada di sekitar kita. Kemudian ada luring method, ini tetap muka tapi bentuknya shift model. Nah, mungkin agak sulit ini dilakukan di zona kuning dan merah, maka bisa dilakukan di zona hijau. Nah, kemudian ke depan sangat memungkinkan atau menjadi sebuah keniscayaan bahwa metode pembelajaran ini akan berbasis blended learning, yaitu perpaduan antara face to face tatap muka dengan daring. Seperti itu. Ini adalah model pembelajaran di abad 21 ya. Pak Dasmo, maaf mengingatkan waktunya 5 menit lagi. Siap. Nah, ini LMS mungkin kita sudah paham bersama. Bapak Ibu, ini terakhir dari saya. Saya bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, tapi ini biar Bapak Ibu lebih semangat dalam mengembangkan perilaku inovatif. Nah, alhamdulillah sejak 2018 saya dipercaya jadi Kaprodi, perlahan tapi pasti dengan bantuan teman-teman dosen, dengan bantuan ibu bapak, baik doa segala macam support, ini telah menghasilkan sesuatu lah. Nah, kalau bagi saya ini merupakan sebuah kebanggaan gitu ya. Nah, ini misalnya, ini semua adalah hasil inovasi. Kita bisa menjadi juara 2 di IPB, juara 2 di Unindra sendiri, juara 1 di Unila di Lampung, juara 1 di UHAMKA, juara 2 di UPI gitu ya. Juara 2 di UIN, di UAD, di UHAMKA, segala macam. Dan ini yang salah satunya misalnya 2019 7 dari 9 PKM yang Unindra peroleh ini adalah dari program studi pendidikan fisika. Dan tahun ini Unindra adalah penerima PKM paling banyak di Kopertis wilayah 3. Ada 11, dari 11 PKM yang diterima 9-nya dari fisika. Saya yakin ini adalah buah dari kreativitas dan inovasi dari Bapak Ibu dosen ya. Kalau saya hanya mengarahkan, saya punya ide, saya ngobrol sama teman-teman dosen, mari kita kerjakan bersama seperti itu. Itu aja, terima kasih. Di akhir pemaparan ini saya punya quote untuk hari ini bahwa makhluk hidup akan bertahan hidup jika mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dasmo sudah memberikan materinya. Ini sungguh sangat memberi pencerahan ya di masa seperti ini kita harus ngapain sih sebenarnya. Oke, untuk selanjutnya untuk penanya nanti kita akan berikan sesi tersendiri di akhir pemaparan materi kedua. Dan ada titipan dari panitia untuk 3 penanya beruntung. Untuk 3 penanya beruntung akan mendapatkan door prize
Jadi silakan Iya. pertanyaannya dicatat dulu. Untuk sistemnya, penanya boleh menuliskan pertanyaannya di chat atau private chat ke saya juga nggak masalah, dengan mencantumkan nama, kemudian asal instansi dan isi pertanyaannya, dan akan diajukan ke materi berapa gitu ya. Atau juga dengan raise hand, nanti panitia akan memberikan waktu untuk diperbolehkan mengajukan pertanyaannya secara langsung. Oke? Untuk selanjutnya, karena kita sudah menjelaskan penjelasan yang sangat menarik dari Pak Dasmo, kita akan lanjut dari pemaparan selanjutnya dari Pak Didik Nurhuda MSc. Akan saya tampilkan dulu CV beliau. Nah, ini Pak Didik Nurhuda, SSI MSc. Beliau gabung di Unindra tahun 2015. Di sini menjalani pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada, UGM, dan S2-nya juga dengan peminatan ilmu fisika atau matematika fisika. Kemudian ternyata selain beliau juga dosen, ternyata YouTuber ya. Bapak Ibu kalau tertarik bisa nih. Ya, saya udah subscribe kok, Pak. Di Didik Science ya, dengan peminatannya ada matematika, fisika, aplikasi fisika, matematika, kemudian teknologi. Oke. Untuk lebih cepat dan lebih efisien, saya akan berikan jaringan waktunya kepada Pak Didik. Silakan, Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dasmo selaku Kaprodi Pendidikan Fisika. Kemudian masih ada Pak Yoga nggak? Oh, masih ada. Yang saya hormati Pak Yoga Budi Bakti selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Fisika, dan para peserta workshop media pembelajaran sekalian. Oke. Nah, di sini mungkin saya hanya sharing cerita saja, karena ya basic saya sendiri itu bukan pendidikan. Ya, ini ya sharing saja ya. Oke, mohon izin untuk share screen. Bisa, Pak Didik? Bentar, bisa. Oke. Lagi loading. Masih kagok, Bu. Sudah muncul? Sudah muncul. Oke, baik. Bentar, masih loading. Nah, ya, ini menindaklanjuti cerita Pak Dasmo tadi. Sebenarnya banyak cerita curhatan dosen, curhatan mahasiswa ketika masa pandemi ini. Ini sedikit sharing cerita ketika semester genap lalu, ya, berarti tahun ajaran 2019-2020 kan kita sudah mulai ada pandemi dan pembelajaran dimulai dengan sistem daring. Nah, ini berarti udah memacu saya untuk mikir, ini ngajarnya gimana ini? Kalau sistem daring, ya bikin pusing. Kita biasanya face to face, ya tidak. Kalau kita sebagai dosen biasanya udah mempersiapkan materi tanpa buku lah. Kalau kita udah mahir di bidangnya, tentu ngajar di kelas tanpa buku pun nggak masalah. Tinggal tulis di papan tulis, ya cerita-cerita, akhir selesai gitu kan. Tapi ini harus kita persiapkan kembali. Nah, bagaimana cara mempersiapkannya, itu yang jadi pikiran saya waktu itu. Kemudian sempat terpikirkan beberapa media, mungkin Pak Dasmo tadi sudah cerita nih, mungkin karena bukan basic saya bisanya seperti ini. Mungkin ada televisi, ada buku, ada macam-macamnya, ada handphone. Nah, mungkin kalau yang TV dimanfaatkan oleh Pak Menteri kita ya, Pak Nadiem Makarim, beliau sekarang menggunakan televisi sebagai media pembelajaran dari untuk yang terpelosok gitu. Nah, karena kita lokasinya
di mungkin kita anggap kota ya, di daerah Jakarta, saya mikirnya menggunakan online ya, internet. Jadi saya mikirnya menggunakan handphone untuk media pembelajaran saya. Nah, media pembelajaran di sini ya karena latar belakangnya ini ya. Nah, latar belakang selanjutnya di sini karena setiap mahasiswa itu memiliki handphone dan paket data, sehingga ini memicu saya ya kenapa nggak bikin ya suatu media pembelajaran di situ. Dan di sini ya rata-rata penggunaan handphone itu operating sistemnya atau sistem operasinya menggunakan Android. Dan di sana itu ada yang namanya YouTube. Sehingga terpikirkan oleh saya ya membuat sebuah video pembelajaran. Nah, dasar yang lain di sini adalah beberapa operator telepon seluler itu menyediakan paket data khusus YouTube. Jadi ya apa namanya paket data utamanya itu tidak berkurang ketika kita membuka YouTube. Nah, ini yang menjadi dasar saya ya membuat media pembelajaran melalui YouTube. Ya, tentu bentuknya video. Nah, kemudian di sini video pembelajaran ada bentuknya macam-macam. Yang pertama mungkin ada model seperti ini, merekam papan tulis. Nah, ini cukup berat modalnya. Sebagai dosen beli papan tulis gede lumayan ya, dan spidol. Dan di sini juga kayaknya juga membutuhkan peralatan yang cukup memadai, kameranya pun juga luar biasa. Nah, kemudian ada video yang lain, modelnya adalah animasi. Nah, ini mungkin juga cukup berat bagi saya. Kenapa cukup berat? Ya, kalau saya bekerja sendiri untuk membuat animasi, tentu akan memakan waktu lebih lama untuk mempelajarinya, sedangkan materi pun juga harus segera tersampaikan. Nah, kemudian, kemudian di sini ada rekam layar laptop. Nah, ini cukup mudah, ya, hanya butuh modalnya laptop, sedangkan kita sebagai dosen ataupun guru, kita sudah punya, tinggal nanti kita install beberapa software untuk merekam layar. Kemudian ada juga yang modelnya rekam kertas. Jadi kita menjelaskan dengan kertas, seperti nulis di papan tulis tadi, yang cuma di sini medianya adalah kertas sebagai ya penulisan. Ya, kita kan pokok studinya adalah fisika ataupun matematik, sehingga perlu coret-coret untuk menjelaskan ke mahasiswa ataupun siswa. Kemudian ada video yang lain, yaitu animasi 3 dimensi. Ini apalagi nih? Ini lebih berat lagi, butuh tambahan ilmu untuk membuat video animasi yang 3 dimensi ini. Dan ini alat laptopnya pun juga harus yang spesifikasinya juga cukup tinggi untuk ya merender video yang seperti ini. Nah, kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini saya anggap kondisinya adalah saya sebagai dosen bekerja sendiri, belum ada kolaborasi. Kemudian alat yang saya miliki cuma HP dan laptop. Nah, kira-kira bisa dilakukan nggak model yang seperti ini? Mungkin cukup berat ya, pakai handphone, merekam tulisan di papan tulis yang ya kita nggak tahu tulisan kita apakah terbaca oleh mahasiswa atau tidak nantinya. Harus ada yang liatin, Pak. Iya, betul. Yeah. Nah, mungkin di sini udah saya ya tuliskan beberapa kelebihannya, tidak peralatan yang mahal, handphone pun masih bisa sepertinya, mudah untuk melakukannya, ya jelas sekali mudah melakukannya. Seperti ngajar di kelas, dengan muridnya adalah si kamera tentunya. Nah, kemudian tidak perlu mempersiapkan ringkasan materi yang akan disampaikannya. Seperti ngajar di kelas saja. Kalau kita sebagai dosen fisika atau dosen matematika kan tinggal masuk ke kelas,
ya salam bla 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 pembukaan, kita langsung mulai dengan materi yang kita jelaskan. Nah, materi yang disampaikan tentunya lebih detail dengan cara seperti ini. Nah, cuma masalah lainnya adalah ketika mahasiswa atau siswa itu menonton, dia akan bosan mungkin. Karena video yang model seperti ini, video yang akan dihasilkan akan lebih panjang. Ini panjangnya mungkin di sini tertera 26 menit 16 detik. Itu kalau bagi saya itu masih termasuk sedengan, masih bisa dipahami. Nah, ini penonton jauh jenuh dengan model yang seperti ini. Kemudian ya, di sini butuh bantuan orang lain untuk merekam. Sedangkan tadi kondisinya adalah bekerja sendiri. Kemudian yang ini metode yang animasi, konsepnya ada bekerja sendiri dan handphone dan laptop ini pun bisa dilakukan sendiri sebenarnya. Cuma ya butuh waktu. Dan waktu di sini adalah waktu untuk mempelajari membuat video yang seperti ini. Nah, di situ kemudian materi yang disampaikan itu kurang detail ya karena hanya berupa animasi, penjelasannya pun ya singkat-singkat. Ini mungkin menurut pandangan saya, nggak tahu kalau menurut pandangan pendidikan saya nggak paham di sini ya. Nah, kemudian di sini perlu persiapan membuat ringkasan materi ya tentu saja. Kita mempersiapkan video animasi, ringkasan materi harus ada dan desain animasi pun juga harus ada. Cuma dengan metode yang seperti ini, biasanya penonton itu akan lebih bersemangat untuk menonton. Jadi mahasiswa ataupun siswa itu akan lebih semangat untuk menontonnya. Dan di sini peralatan juga tidak terlalu mahal. Soalnya laptop biasa pun yang spek mungkin Core i3, Ryzen 3 masih bisa kita gunakan untuk ya, membuat video yang seperti ini. Kemudian di sini juga kelebihannya seperti ngajar di kelas dengan PowerPoint. Video yang dihasilkan tidak terlalu lama ya. Bisa dilihat di situ itu berapa menit, cuma 2 menit 50 detik. Nah, kemudian ini bagian dari video saya. Tidak perlu peralatan yang mahal pun juga sama ya. Hanya butuh handphone, laptop, dan bisa dilakukan sendiri. Kelebihannya juga seperti mengajar di kelas dengan PowerPoint. Seperti dengan papan tulis tadi, siswanya kita anggap sebagai itu, kamera. Kemudian video yang dihasilkan tidak terlalu lama, tergantung materinya sebenarnya di sini. Nah, kemudian di sini model rekam layar itu bisa memacu kreativitas dan inovasi dari para dosen ataupun guru ya, tergantung isinya seperti apa. Karena dengan rekam layar ataupun animasi tadi ya kita harus ya kreatif untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik di sini. Kemudian di sini ada kekurangannya, kadang materi yang disampaikan kurang detail karena ya di sini saya contohnya ada 22 menit berapa detik ini? 51 detik. Ya, cukup sedengan lah bagi saya. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah sini perlu persiapan membuat ringkasan materi. Nah, jadi ketika saya mengajar modelnya seperti ini, jadi tiap minggu saya itu bikin video seperti ini digunakan untuk ngajar ya materi selanjutnya, minggu selanjutnya. Tiap minggu bikinnya video mulu. Nah, oke, kemudian kelebihan dan kekurangan dengan rekam kertas. Tentunya tidak mahal ya kertas. Seperti mengajar di kelas juga, metode papan tulis tadi, video yang dihasilkan bisa lebih lama karena biasanya yang model seperti ini akan lebih detail dan terbukti di sini videonya lebih lama 49 menit 21 detik. Nah, untuk metode yang seperti ini saya juga masih bingung peletakan kameranya itu seperti apa. Belum pernah saya coba di sini. Kalau saya udah coba, Pak. Tangan kiri pegang kamera, tangan kanan pegang pensil atau pegang pulpen. Itu masih capek ya, Bu ya? Ya, senang lumayan. Aja. Ya. Oke. Nah, biasa video kemudian di sini ya tadi udah saya jelaskan
videonya yang hasilnya durasinya lebih lama. Soalnya kan materi belum disiapkan, otomatis kita harus nulis terlebih dahulu, baru memberikan penjelasan. Biasanya juga penonton lebih jenuh menonton yang model seperti ini. Ini belum pernah saya lakukan ya. Ini paling sulit sendiri ketika membuat animasi 3 dimensi. Ini amat sangat sulit. Mungkin yang konten kreator yang desain grafis lah mungkin bahasanya mungkin ya. Nah, mereka butuh laptop yang cukup lumayan ya. Mungkin di sini saya dikatakan tidak perlu peralatan yang mahal. Bagi yang desain grafis mungkin tidak terlalu mahal. Tapi bagi kita yang sebagai dosen, paling tidak untuk merender gambar yang seperti ini, mungkin spesifikasinya laptop yang Core i5 atau tidak AMD Ryzen 5. Itu yang sanggup ya untuk merender yang seperti ini. Itu pun juga kelasnya kelas atas. Video yang dihasilkan tergantung sebenarnya. Bisa lama, bisa sebentar, cuma di sini sebentar. Penjelasan materi, apakah detail? Ya, biasanya lebih detail. Kemudian tidak perlu mempersiapkan ringkasan materi. Ya, tidak perlu, cuma kita gambar, kita ngomong ya semacam voice over gitu. Jadi tidak perlu mempersiapkan ringkasan materi yang terlalu banyak. Oh ini, kemudian sini mohon maaf ini salah ketik sebenarnya penonton, jadi tidak jenuh di sini, seharusnya masuk ke kelebihan. Nah, ini sebenarnya saya cerita saja bagaimana cara pembuatan video saya. Nah, yang biasa saya lakukan yaitu yang pertama materi yang ingin disampaikan harus disiapkan ya. Saya biasanya menggunakan PowerPoint, kalau tidak Microsoft OneNote. Jadi modelnya tulis tangan. Nah, kalau modelnya tulis tangan, di sini ada tambahan alat. Tambahan alatnya itu namanya pen tablet. Jadi ketika kita menggunakan laptop untuk memberikan tulisan tangan, kita lebih baik menggunakan pen tablet supaya kita bisa ya istilahnya coret-coret di laptop. Kemudian peralatan yang dibutuhkan ada laptop, perangkat lunak yang untuk rekam layarnya, perangkat lunak untuk editing, kuota internet. Nah, ini ada pen tablet opsional, kemudian mic eksternal itu juga opsional karena pertama kali saya membuat video itu belum ada pen tablet, belum ada mic eksternal. Jadi saya hanya menggunakan PowerPoint awal pertama itu membuat ya pas pandemi pertama kali itu. Hanya itu aja, ternyata sudah ya berhasil membuat video pembelajaran yang akan saya sampaikan ke mahasiswa. Kemudian ya jangan lupa setelah itu install perangkat lunaknya di laptop. Nah, di sini perangkat lunak yang saya sarankan, walaupun di situ ada banyak, OBS Studio, Camtasia, Bandicam, Filmora Screen, dan Microsoft PowerPoint. Yang saya sarankan di sini adalah OBS Studio. Penggunanya cukup mudah, dan itu adalah free open source. Jadi gratis, mudah digunakan. Kemudian perangkat lunak yang untuk digunakan edit, kenapa kok di sini perlu edit? Ya kadang pengambilan video nggak sekali jadi ya sesuai tadi curhatan dosen ke Pak Dasmo. Udah bikin video lama-lama gagal. Nah, ulang lagi. Saya pernah sampai 3 kali rekaman gagal terus. Ya, karena penjelasannya kita tidak menggunakan skrip, jadi kayak langsung model ngajar di kelas. Ya ini ada gangguan sedikit, gagal, ulangi lagi. Apalagi masih punya anak kecil 2 itu ya, bocil-bocil. Ya nangis sedikit, Pak, urusin dulu bentar. Ya rekaman gagal lagi. Dukanya ya Pak. Makanya itu perjuangan seorang dosen untuk membuat video pembelajaran aja seperti itu. Kemudian ya disambut oleh mahasiswa yang kadang itu tadi udah sesuai dengan curhatannya Pak Dasmo, disambut oleh mahasiswa, udah saya share, yang nonton pembelajarannya mungkin dari 30 mahasiswa yang nonton, total 30 mahasiswa paling 25, 20. Aja ya. Nah, itu enggak semuanya menonton gitu.
Oh, kan bisa kita cek lewat YouTube Analytics gitu kan. Saya ngeceknya di situ. Ini sebenarnya selanjutnya cuma tinggal teknik aja sih. Teknik apa namanya pengambilan video. Yang pertama nyalakan ya, mungkin nanti bisa kita praktekkan kapan-kapan ya. Laptop kita nyalakan, nih tampilannya sebelah kiri adalah tampilan OBS Studio-nya, kemudian yang sebelah kanan adalah materi yang ingin saya sampaikan. Nah, dua software ini sudah tambahan 3 tadi ya, tambah Filmora 9 untuk editingnya. Ini udah cukup untuk membuat suatu video pembelajaran. Nah, itu tadi tampilannya udah dibuka semua, ada screen, pilih, nah kita buat sendiri. Ini masalah teknik aja sih. Screen kita tambah, kita beri nama gitu. Kemudian source-nya kita ditambah juga sebagai screen recording ya, rekam layar. Itu ini udah ada petunjuknya di presentasi saya. Mungkin jika Bapak Ibu ingin menggunakan OBS Studio sebagai media pembelajaran selanjutnya, ya saya persilahkan. Nah, ini basisnya online ya Bu, Bapak di sini. Jadi video yang kita hasilkan nanti kita upload ke YouTube, kemudian link yang kita dari YouTube itu kita share ke mahasiswa ataupun siswa. Ditambah dengan mungkin kita tambahkan LMS supaya lebih mudah, ada materinya juga di sana, ada presensi. Ini cuma terkait teknik pengambilan saja di sini. Nah, ini tadi udah scan. Nah, ini proses masukkan sumber. Jadi awalnya scan udah saya beri nama. Kemudian di sini masih kosong, belum ada apa-apa. Kita pilih source itu. Nah, ini tombol itu tadi kita dapat besar. Kita pilih. Nah, pilihlah nih display capture yang sering saya gunakan untuk ya merekam video pembelajaran saya. Setelah terpilih, beri nama, ya tinggal klik OK. Ini sudah cukup detail di presentasi saya. Jika ingin menggunakan, ya saya persilahkan. Kemudian setelah itu sudah diberikan skin dan source, sebenarnya tinggal proses selanjutnya bagian setting, cek hasil keluarannya. Nah, di sini untuk hasil keluaran saya sarankan jangan terlalu kecil resolusinya, jangan terlalu besar juga. Minim-minim itu yang 720p. Jadi supaya video di YouTube itu terlihat cukup jelas tulisannya, apalagi tulisan kita ya kalau mohon maaf kalau tulisannya nggak bisa dibaca kan gara-gara resolusi yang rendah ya sulit bagi mahasiswa untuk ya memahami. Kemudian sini tadi balik ke sini, pilih outputnya. Nah di sini pilih hasil rekamannya mau disimpan di mana. Setelah itu tinggal selesai setting itu, nah kita bisa mulai merekam dengan mengklik start recording. Tanda sudah mulai merekam layar, sudah ada stop recording, berarti tandanya sudah mulai merekam. Nah, kemudian pindah ke tab jendela PowerPoint atau jendela yang digunakan untuk pembelajaran. Nah, tinggal kita presentasi seperti biasa. Nah, udah selesai presentasinya, kembali ke jendela OBS-nya, kemudian klik stop recording. Pengecekan di situ yang seperti saya lakukan yang biasa ya di sini. Nah, di sini ada file video hasil rekam layar. Nah, di sini hasil rekamannya itu 720p 30 fps. Nah, cukuplah itu untuk kita memberikan pembelajaran. Nah, di sini resiko cara saya ini
itu biasanya ini di awal dan di akhir video masih ada scan jendela OBS. Jadi biasanya kan kalau kita membuat video di YouTube itu langsung masuk ke PowerPoint, penjelasan, ya udah selesai. Tapi di sini kalau kita menggunakan model seperti ini, itu masih ada rekaman OBS-nya sedikit di awal dan di akhir. Jadi tujuannya editing itu hanya untuk memotong itu aja. Ini untuk memotong bagian scan bagian OBS yang masih kentara di awal ataupun di akhir. Nah, ini contoh rekamannya. Nah, ini kan seharusnya masih ini ya. Ini hasil rekamannya tadi. Ini hasil rekaman masih tertera OBS-nya. Nah, baru muncullah di sini. Kita masuk ke PowerPoint. Makanya bagian ini kita cut ini. Sebanyak ini kita potong, baru kita edit di itu. Kemudian proses editing pakai Filmora 9. Ya, ini proses editing aja sih. Nah, kenapa saya pilihnya ini? Karena termasuknya ringan untuk spesifik laptop yang jadul serta mudah penggunaannya. Ya, laptop saya termasuknya jadul, Core i3 M berapa saya lupa, RAM pun masih 4, ini masih bisa. Editingnya cukup mudah. Mungkin yang lama adalah renderingnya. Nah, kita mulai editingnya, pilih yang 16:9. Kita ya sesuai patokan YouTube itu 16:9. Nah, ini jendela tampilannya seperti ini ketika udah masuk Filmoranya, masukkan ini, kita import video, tinggal drag and drop saja. Nah, kemudian di sini tadi saya bicara tentang hasil videonya adalah kita setting 720p 30 fps. Nah, kemudian sini kan tertampil ini ya, bagian OBS-nya ini perlu kita potong ya, cuma potong itu aja. Pilih waktu yang ingin dipotong, jadi kita paskan dahulu waktunya dengan geser-geser timeline ya di sini, paskan, kemudian setelah pas baru kita cut. Di sini untuk melihat preview video yang kita potong. Nah, untuk memperbesar untuk supaya tampilannya pemotongannya lebih bagus, ini perbesar, kemudian potong lagi. Nah, tampilan setelah dipotong pada waktu itu. Ya, dicek aja. Nah, kemudian kita ekspor atau kita proses rendering di sini. Ternyata untuk 720p ini cuma berapa menit saja hasil videonya cukup besar ya, 741,9 MB. Jadi jangan sia-siakan kuota internet. Jadi selain pembuatan videonya susah, proses uploadnya pun juga susah. Susahnya apa? Waktunya. Rendernya pun juga ternyata biasanya saya rendering itu bisa 1 jam dengan laptop saya yang saya gunakan ini, bisa 1 jam sendiri untuk render video 30-an menit. Ya sudah, setelah ekspor selesai, ini masih proses exporting. Ya, sudah selesai, tandanya seperti ini. Tinggal dicek sesuai di itu tadi, kemudian tinggal upload di YouTube. Masuk akun YouTube, ya mungkin tutorial ke YouTube-nya bisa di internet banyak. Oke, habis. Ya, ini sedikit cerita dari saya. Ini semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Pak Alpi. Oke, terima kasih banyak Pak Didi. Ini ya, salah satu cara gimana kita kalau buat materi terus kita pengen upload ke ke YouTube ya. Ya. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Jadi di sini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jika berkenan Ahmad Rifai mungkin bisa
mengungkapkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar dengan jelas? Jelas. Oke, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dari SMA Negeri 1 Maja. Di sini saya sangat tertarik dengan penjelasan dari pemateri pertama, Pak Dasmo, tentang inovasi dan inovasi guru dalam pembelajaran daring ini. Sebenarnya sedikit cerita, Pak, di sekolah saya selama pembelajaran daring ini sudah dibentuk sebuah tim untuk mengelola pembelajaran daring. Nah, tim ini berfungsi untuk meminimalisir kekurangan dari guru-guru yang sudah tua mungkin dalam pembelajaran daring, dan salah satunya saya sebagai tim itu, sebagai tim IT-nya. Nah, di sini permasalahan yang ingin saya tanyakan ke Bapak adalah sudah berbagai macam media telah saya gunakan, Pak, dimulai dari recording YouTube dengan saya recording screen-nya tidak pakai aplikasi, saya menggunakan Windows G karena laptop saya Windows 10, jadi saya pakai Windows G tanpa menggunakan aplikasi. Terus saya juga sudah menggunakan web resmi sekolah. Lalu juga di Banten itu ada program LMS namanya Saba Banten. Terus juga saya menggunakan podcast itu dengan memanfaatkan fitur Spotify karena anak-anak muda kan zaman sekarang suka mendengar Spotify. Saya menggunakan WhatsApp Group juga, Classroom, sampai Zoom, dan lain-lain. Namun pada dasarnya aplikasi-aplikasi itu nggak memotivasi tuh, Pak. Nggak memotivasi siswa. Nah, di sini juga yang saya bingung adalah, apa ya, di sini saya baca dulu itunya. Nah, akibatnya di sekolah kita itu jadi menurunkan standar gitu, Pak. Jadi menurunkan standar yang harusnya materi ini harus terkejar sampai detail. Dengan kondisi seperti ini jadinya kita menurunkan standar, dia tidak terlalu mengejar ke kurikulum sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita. Selain itu juga permasalahan di sekolah kami, Pak, itu bukan hanya dalam hal kognitif saja, Pak, tapi dari sikap dan juga sikapnya itu juga sangat minim, Pak. Seperti ketika ada pemanggilan, itu respon dari siswa itu kurang baik. Jadi menurut Bapak solusinya adalah seperti apa gitu? Terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Oke, terima kasih Pak Ahmad Rifai. Langsung dijawab aja mungkin Pak Dasmo. Baik. Ya sangat menarik tadi pertanyaannya. Ini Ahmad Rifai ini salah satu alumni pendidikan fisika yang memang sangat konsen untuk mengembangkan media pembelajaran. Pada akhirnya memang pembelajaran secara online itu karena kita baru menerapkannya, dampaknya pasti akan seperti itu. Tidak hanya di sekolah, di kampus pun seperti itu. Jadi kalau mau melihat efektivitas ya sejauh ini apapun media yang kita buat untuk siswa kita, untuk mahasiswa kita tadi belum bisa mengukur efektivitasnya. Itu karena salah satunya memang ini kalau menurut saya sesuatu hal yang baru gitu. Jadi mereka belum terbiasa dengan kondisi yang ada gitu ya. Oleh sebab itu tadi makanya kita sebagai guru juga harus memberikan sebuah kesadaran bagi siswa-siswa kita bahwa dengan kondisi seperti ini siswa dan mahasiswa itu dituntut untuk belajar lebih mandiri gitu. Seperti itu. Memang resikonya seperti ini kalau daring. Berbeda dengan ketika kita misalnya menggunakan model pembelajaran face to face. Jadi kelihatan nih siapa yang ngantuk, nah tinggal di tegur gitu kan, siapa yang main HP tinggal ditegur. Nah jadi seperti itu. Nah jadi menurut saya tadi di awal pembelajaran mestinya kita bikin kontrak dulu Pak Rifai. Jadi teman-teman kita bikin kontrak. Nah karena tujuan pembelajaran kita ini adalah ini. Nah mohon 1, 2, 3 sepakati bersama. Sehingga tadi nanti ketika dievaluasi hasilnya juga maksimal. Jadi kalau menurut saya memang akan berdampak seperti itu dan itu juga yang saya alami gitu kan. Nah oleh sebab itu ya kita harus mampu mengevaluasi sampai sejauh mana metode itu atau media itu bisa efektif diterapkan. Gitu. Jadi kata kunci adalah kasihlah kesadaran itu. Ayo ini kondisinya seperti ini. Nah kapan lagi
bisa memaksimalkan apa namanya, apalagi kita bisa belajar seperti ini gitu kan. Nah, mau jadi apa gitu loh kalau misalnya teman-teman mahasiswa masih apa namanya cuek terhadap apa yang diberikan. Tapi saya sangat setuju bahwa pada kondisi ini memang pembelajaran yang efektif yang sesuai dengan tadi kondisi kebutuhan siswa ini sangat diperlukan. Minimal kita bikin konten-konten yang menarik lah. Sementara yang penting dibaca aja dulu gitu. Daripada kita bikin dibaca aja enggak gitu. Minimal apa ya? Ya itulah seperti itu. Menurut saya seperti itu Pak Rifai. Sabar ya, sabar. Oke ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Di sini ada Bapak Pak Mas nih ya. Agung Hardianto mungkin. Pak Agung Hardianto bisa apa akan mengajukan pertanyaannya? Sudah tersambung? Sudah. Pertanyaan saya itu hampir sama dengan Pak Rifan tadi, si Faid tadi. Mungkin sudah terjawab oleh Pak Dasmo sebenarnya. Pembelajaran kita kan pelajaran daring. Lalu apa namanya? Tadi dijelaskan tentang blended learning bahwa pembelajaran itu kan harus tertanam dan terpadu. Selama ini saya sudah menggunakan Filmora, sudah menggunakan YouTube, Classroom, tapi pelaksanaannya ketika pembelajaran karakternya itu tidak masuk di situ. Jadi anak-anak kalau di pembelajaran di kelas, pembelajaran di kelas itu Zoom seperti ini yang nampak cuma 5 anak gitu, yang lain cuma tulisan nama saja gitu. Seperti itu. Itu pengalaman saya selama ini, Pak. Jadi ketika saya WA ke orang tua misalnya gitu, anak-anak ternyata sambil tiduran di rumah itu, lalu ada yang membukakan itu malah orang tua gitu, Pak. Jadi penanaman karakternya nggak kurang begitu masuk ketika pembelajaran daring. Itu saja Pak, pertanyaan saya, Pak. Mungkin ada ide-ide dari Pak Dasmo supaya lebih efektif seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya sedikit mungkin saran buat Bapak ya pada dasarnya itulah yang kita alami bersama bahwa tidak ada metode, tidak ada media pembelajaran yang cocok diterapkan untuk semua kelas, semua siswa. Pada akhirnya seperti itu. Karena masing-masing metode, masing-masing media pembelajaran itu pasti punya nilai lebih dan juga punya kekurangannya masing-masing. Nah, masalah karakter ini memang agak sulit ketika pembelajaran dilakukan secara daring. Tadi mungkin saya sangat setuju dengan Bapak bahwa kita harus melakukan komunikasi dengan orang tua. Jadi komunikasi yang baik dengan orang tua, nah itu salah satu solusi. Bahwa ayo itu udah mulai misalnya gitu ya, coba dengarkan dan seterusnya seperti itu. Tapi jadi masalah juga kalau misalnya orang tuanya nggak ada di rumah gitu kan, itu jadi masalah lagi kan. Memang agak repot kalau menanamkan karakter dengan pembelajaran online. Oleh sebab itu nanti dari sebuah keniscayaan ke depan, kalaupun online akan di-blended dengan face to face. Nah, jadi online-nya ada, face to face-nya ada. Nah, salah satunya face to face itu untuk menanamkan karakter. Seperti itu, Pak. Mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dasmo. Mungkin untuk selanjutnya, karena waktunya juga agak mepet ya, mungkin saya bacakan aja kali ya. Jadi untuk yang Pak Dasmo, tadi udah saya kumpulkan. Yang pertama, Pak, ada pertanyaan dari Bu Iis Dewi. Jadi, maaf, bukan. Ini, dari Bu Dian Novita, sebagai seorang pengajar, kita kan juga sebagai orang tua. Bagaimana kita sebagai orang tua menanggapi guru yang hanya memberikan rencana pembelajaran kepada anak. Jadi hanya rencana aja yang terjadi di awal minggu, terus menunggu hasil pembelajarannya dari foto atau video yang dikirim ortu ke guru tersebut. Ya. Kegiatan pembelajaran tanpa didampingi. Jadi kegiatannya tanpa didampingi guru. Nah, apakah orang tua berhak untuk menegur cara mengajar guru tersebut atau ada cara lain gitu, Pak? Oke, terima kasih nih. Sangat menarik.
memang sebagian besar yang terjadi, apalagi dengan, mohon maaf ini ya, teman-teman kita, guru gitu maupun dosen yang kurang memahami teknologi, dengan pembelajaran online ini, apa namanya ya, sangat menyulitkan gitu. Seperti itu. Jadi, apakah gurunya bisa ditegur? Ya, mungkin kita juga harus tahu dulu kondisi sumber daya gurunya itu seperti apa. Bagaimana pengetahuannya tentang apa namanya metode pembelajaran berbasis TIK, misalnya bagaimana sumber daya yang dimiliki, gitu ya, tidak bisa memaksakan untuk melakukan itu gitu. Kalau saran saya ya, ibu kan lebih paham mengenai metode media, ya mohon diskusikan dengan gurunya, ya baik-baik ibu bapak ini diajarin lah istilahnya, kan ibu dosen apa namanya grade-nya lebih tinggi dari guru gitu, walaupun pada akhirnya sama-sama seperti itu. Saran saya seperti itu, Bu. Komunikasi aja. Mungkin cukup terjawab ya, Bu Dian. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Pak, satu lagi dari Bu Dini untuk Pak Dasmo. Jadi alhamdulillah beliau ini udah berupaya menerapkan beberapa metode media pembelajaran seperti rekam, papan tulis, whiteboard dan lain-lain ya untuk meningkatkan motivasi. Cuman terkadang mahasiswa ini kadang nggak apa ya, memilih perkuliahan yang emang yang tidak dia. Jadi meskipun misalkan gini, karena terkadang ada mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan A namun tidak tertarik dengan perkuliahan B. Sedangkan matkul B ini sebenarnya penting untuk dipahami oleh mahasiswa tersebut untuk mendukung perkuliahan si A ini gitu. Nah, itu bagaimana nih? Padahal kita udah bikin metode yang banyak tapi belum memotivasi banyak mahasiswa gitu. Ya. Oke, terima kasih. Kalau saya ngajar di awal perkuliahan, saya pasti akan menunjukkan tujuan mata kuliah ini apa, pentingnya apa. Jadi sejak awal menyadarkan mahasiswa atau siswa kita itu untuk belajar bahwa mata kuliah ini penting, seperti itu. Seperti itu kalau saya. Jadi lebih ke ini ya, lebih ke dari awal maksud tujuan ya. Ditekankan. Jadi mahasiswa diberi kesadaran bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang penting, tujuannya adalah untuk ini gitu kan. Nanti kedepannya akan seperti apa. Oke. Mungkin cukup menjawab ya Bu Dini dari jawaban pemaparan Pak Dasmo. Kemudian dilanjutkan untuk pertanyaan untuk Pak Didik dari Bu Iis Dewi Lestari. Jadi Bu Iis bertanya, Pak, ada nggak sih program yang atau aplikasi atau media pembelajaran yang digunakan tuh aman dan tidak mudah kena hack gitu? Silahkan Pak Didik ditanggapi dulu. Aman dan tidak kena hack. Ya, tidak mudah. Ini apa namanya? Yang dimaksud kena hack kayaknya semacam kayak kita kalau ngikutin Zoom, jadi apa namanya tampilan layar kita jadi berubah gitu ya, mungkin kalau yang istilah kena hack gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi menurut pendapat saya untuk aplikasi yang aman, karena saya jarang sekali menggunakan Zoom ataupun Google Meet untuk pembelajaran. Jadi saya kurang paham dengan aplikasi yang gampang kena hack, yang mudah kena hack, itu saya kurang paham di situ. Mungkin kita bisa sama-sama belajar mencari beberapa aplikasi yang aman yang digunakan untuk pembelajaran ini. Begitu ya Pak ya. Saya jadi belum paham itu beberapa aplikasi yang untuk yang aman karena kena hack. Karena selamanya kalau connect internet biasanya ada aja celah ya Pak ya. Iya. Untuk pertanyaan itu pakai video aja sih kalau menurut saya. Kalau pengen aman, WhatsApp pun juga sebenarnya gampang dihack juga sebenarnya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya dari
Pak Trisdiadi, apakah ada media pembelajaran juga dalam pembuatan soal atau tugas yang dapat sekalian melihat tingkat kejujuran siswa? Wah, ini penting nih kayaknya, Pak nih. Karena siswa dalam menjawab soal di Google Form kan dapat manfaatin aplikasi HP lah, atau ikutan yang PJJ-nya atau gimana gitu, hanya absen aja atau gimana gitu, Pak. Ada nggak, Pak, kira-kira, Pak? Oke, saya mencoba menjawab penggunaan Google Form. Saya juga menggunakan Google Form untuk kuis dan apa namanya ya UTS ataupun UAS karena kita kemarin menggunakan itu. Nah, sampai saat ini saya juga masih memikirkan untuk apa namanya melihat tingkat kejujuran dari siswa ataupun mahasiswa. Soalnya dari UAS ataupun UTS yang pernah saya alami kemarin, kok jawabannya juga mungkin yang sesuai harapan apa namanya harapannya sama kayak Bapak siapa tadi Trisdiadi ya. Jadi masih banyak tingkat kejujurannya tuh ya masih di bawah, mungkin di bawah 50% tingkat kejujurannya. Terlihat dari semua terkopi sama ya, Pak. Iya. Jadi saya masih mencari cara supaya apa namanya ya tingkat kejujurannya itu bertambah. Mungkin di Google Form-nya kita bisa tambahin kalimat dengan ini saya berjanji akan mengerjakan soal ini sendiri. Apakah itu akan berefek? Saya juga kurang tahu. Saya juga masih mencari, Pak, itu, Pak. Izin menambahkan. Ya, boleh, Pak Dasmo. Kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya kalau udah dosen lah, tingkatan perguruan tinggi itu sebenarnya bikin soalnya itu jangan lebih ke apa namanya jelaskan, terus sebutkan, terus itu lebih ke analisis misalnya Pak Patri, misalnya soalnya berbasis HOTS gitu ya. Nah, jadi nanti kan apa dengan sendirinya siswa kita tidak bisa bohong gitu loh. Jadi bentuk soalnya adalah soal berbentuk analisis gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dasmo. Atau kalau pengen bener jujur, tiap orang beda ya soalnya ya. Kita yang bikin soalnya ya. Itu. Oke, Pak Didik, ada pertanyaan selanjutnya dari tadi apa ya? Maaf ya Pak, saya cek dulu. Oh ya, dari Dona Katarina. Bagaimana trik yang baik dan efektif untuk membuat video animasi atau video tutorial yang baik dan menarik, serta tidak membosankan, dan dengan program aplikasi apa yang menurut Bapak baik untuk pembuatan video tutorial tersebut? Karena setahu saya selain Camtasia ada lagi OBS Studio. Nah, kira-kira mana yang lebih baik, Pak? Oke, di sini trik yang baik dan efektif untuk membuat video animasi atau video tutorial. Kalau video animasi saya belum pernah buat, jujur. Jadi untuk mungkin video animasi yang saya bayangkan animasi dengan PowerPoint dulu. Jadi video animasi untuk ya mungkin pembelajaran dahulu. Untuk mungkin animasi kayak seperti apa namanya anime begitulah. Nah itu saya belum belajar model kayak gitu ya. Kayak membuat komik. Mungkin rekan dosen lainnya ada yang bisa membuat seperti itu. Ya monggo kapan-kapan kita buatkan workshop lagi seperti itu. Kemudian aplikasi yang menurut saya baik untuk membuat tutorial. Sebenarnya apa ya? Semua aplikasi itu baik untuk membuat tutorial. Ya kayak Camtasia. Ya cuma Camtasia di sini apa namanya? Dia merupakan software yang berbayar. Jadi kalau kita menggunakan secara free itu biasanya ada watermark di hasil akhir videonya. Terus ada Bandicam itu juga sama, ada apa namanya watermarknya ketika hasil akhirnya. Nah kalau di OBS Studio di sini kita ini tidak ada watermarknya sama sekali. Jadi kita mengusahakan tidak ada watermark di akhir video. Dalam editing pun juga usahakan tidak ada watermarknya. Supaya ya tutorialnya ataupun penjelasannya itu lebih jelas. Kalau ada watermark kan kadang terganggu dalam melihat ya intinya. Mungkin itu Pak Alpi. Oke. Atau di sini di komen juga ada beberapa teman-teman yang memberikan tipsnya ya. Iya betul.
Banyak juga di komennya yang memberikan bikin video menggunakan Google Chrome atau Firefox aja bawaan dari mereka gitu. Itu juga ada, gratis juga ada itu. Ya. Betul. Monggo, silahkan. Jadi cari yang gratis itu intinya. Betul. Yang disampaikan Pak Didik berarti hanya salah satu aja ya Pak ya. Salah satu bagaimana cara membuat video kemudian upload di YouTube-nya seperti apa. Oke. Mungkin dicukupkan sekian dulu untuk tanya jawabnya dan pembahasan materi dari narasumber pertama dan yang kedua. Terima kasih Pak Dasmo dan Pak Didik atas materi yang telah disampaikan. Kita mungkin bisa, nggak bisa, minta dinyalakan, di unmute dulu untuk memberikan applause kepada para pembicara kita. Applause-nya ini ya, nggak ada suaranya. Ya kita aja deh. Oke. Untuk penanya terbaiknya tadi udah dicatat. Pembagian penanyanya sama saya aja ya berarti ya. Karena tadi ada banyak penanya dan menurut panitia hanya 3 penanya yang beruntung saja. Dia akan saya rolling peserta penanya yang akan mendapatkan door prize sebesar 50.000 ya. Oke, sebentar. Nah, ini adalah penanya yang tadi. Untuk penanya yang pertama yang beruntung adalah ya Mas Agung Hardianto. Selamat. Kemudian ada Bu Dona Katarina. Selamat Bu Dona. Selamat Bu Dona. Dan yang terakhir ada Bu Dian Novita. Bu Dian Novita. Selamat Bu. Bu Dian Novita. Oke, mungkin nanti akan dihubungi oleh panitia selanjutnya. Oke. Untuk acara workshop-nya dan ininya mungkin akan saya akhiri. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Sri Endang sebagai host-nya. Oke, Bapak Ibu bagaimana? Masih semangat? Oke, saya mau dengar ya. Masih tetap saya akan ucapkan selamat pagi. Bapak Ibu harus ucapkan juga pagi ya. Ayo, biar nggak ngantuk ini. Walaupun sudah di penghujung acara, oke. Selamat pagi. Siang. Pagi. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu, telah sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Dasmo dan Pak Didik ya. Insya Allah ini sangat tertanam di diri saya pribadi sendiri gitu ya. Perilaku inovatif, begitu memang benar ya. Jadi memang harus dari kitanya dulu yang berperan, kemudian baru kita bermain teknologi. Kemudian menurut Pak Didik juga carilah media pembelajaran ternyaman begitu ya. Kalau misalnya memang yang lain nyamannya dengan media pembelajaran ini, monggo, yang lain juga boleh gitu ya, sah-sah saja. Dan kita harus cari inovasi dan kreativitas sendiri ya, agar mahasiswa itu tidak jenuh dan kita pun juga sama-sama tidak jenuh. Oke. Saya sebagai host mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, mohon maaf jika jawaban-jawabannya kurang memuaskan. Ya, bisa ditanya langsung nanti ya pada semua ya. Japri lagi ya. Ya. Bapak Ibu, tadi judul yang saya sekedar info, judul yang saya bawakan itu insya Allah akan terbit di book chapter. Tapi belum terbit, jadi mestinya kalau udah terbit nanti bisa buat door prize gitu. Oh. Tapi sebenarnya belum terbit itu. Mohon maaf.
Yo, monggo Bapak Ibu, silahkan boleh live. Pak Dasmo, Pak Didik, terima kasih ya sudah bersedia jadi narasumber. Ya, sama-sama. Sama-sama. Bu Endang, teman-teman. Yo, sama-sama Pak. Ayo makan siang, sholat. Yuk, kita makan bersama Kumpul. Bu Santi, snack. nanti. Pesertanya di remove dulu kali ya? Ya, boleh sambil dicicil. Udah tuh, udah berapa warga? Tuh, laptop lemot deh. Ganti, Mas. Laptopnya tuh merah. Udah, ini gimana? Ada Aduh. yang bahas lagi nggak?